teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Tia Aliena. Vlog hari ini akan jadi vlog yang sangat ringan. Aku lagi gabut banget, aku lagi nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya banyak kerjaan, banyak video yang harus aku edit, tapi saking banyaknya aku jadi stuck. Nggak ngerti mau ngapain, nggak ngerti harus mulai duluan yang mana. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja yuk. Kita ngerumpi bareng, kita gibah bareng, karena ada satu kasus yang lagi viral banget nih sekarang ini. Kasus ini dibahas di banyak video di YouTube. Nah, aku mau ngajak teman-teman untuk kita diskusiin bareng soal kasus ini. Hari ini di Barcelona, hari ini tuh nggak terlalu mendung, ada matahari lumayan cerah. Cuman dari semalam, ya ampun, ya Allah, semalam tuh angin kenceng banget. Ya ampun, baru ngerasain angin sekenceng-kencengnya. Kenceng banget ini, tuh. Dan sampai hari ini masih berangin. Tuh kalau teman-teman lihat, pohon-pohon aku aja nggak berhenti bergerak. Dan sebenarnya di sebelah sana pohon aku udah banyak yang tumbang, udah banyak yang jatuh di lantai. Cuman aku nggak rapihin karena percuma. Dari semalam aku rapihin, jatuh lagi, rapihin, jatuh lagi. Jadi biarkan aja sampai nanti anginnya habis sendiri. So, teman-teman, ibu-ibu, mamak-mamak, moms, paps, bapak-bapak, inang-inang, Amang, Uni udah semuanya merapat ke sini. Ayo sini, 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 sini. Yang punya cemilan, cemilun, diambil dulu cemilannya. Disiapin gorengannya. Yang punya kuaci, siapin kuacinya. Yang mau makan bakso, mie ayam, sok dibeli dulu. Nih kayak aku juga udah nyiapin buat hari ini, buat ngobrol bareng teman-teman semua. Bakwan yang baru banget aku goreng barusan dengan cabai rawit yang baru aku petik juga. Dan jangan lupa kalau udah ada gorengan, nggak afdol rasanya kalau nggak pakai kopi mache. Ini aku udah nyiapin kopi. Nah, teman-teman yang suka kopi silahkan dibikin dulu kopinya. Yang nggak suka kopi, sok ada teh, bikin dulu tehnya. Yang nggak suka teh, apa aja yang kalian suka, air putih pun jadi. Yang penting sini, ayo. Setelah kalian nyiapin semuanya, balik lagi ke sini kita ngeriung bareng. Jadi, yang dari kemarin aku banyak pantengin di YouTube, banyak banget orang-orang yang lagi ngebahas ini, itu soal kasus Subang. Pasti teman-teman tahu kasus yang sebenarnya 2 tahun lalu pas pertama kali kasus ini mencuat, aku lumayan mengikuti kasus ini. Kasus ini beneran sadis banget. Nah, kita mulai aja yuk rumpi hari ini. Kita mulai aja obrolan hari ini. Jadi gimana ya teman-teman, aku tuh kan dari minggu lalu Indonesia kan lagi gempar-gemparnya sama kasus kopi sianida. Ingat kan? Pasti teman-teman masih banyak juga yang bahas sampai hari ini. Yang sebenarnya tuh kasus sudah 6 tahun atau 7 tahun yang lalu dan mencuat lagi sekarang, rame lagi, kisruh lagi sekarang, semua pihak ikut menyuarakan opininya, ada yang pro ke Jessica, ada yang kontra, ada yang banyak kubu lah. Heboh dunia netizen Indonesia dan banyak banget orang-orang yang ngebahas soal itu. Aku nggak akan ngebahas soal kasus kopi sianida, aku nggak akan bahas Jessica, Mirna, ataupun bapaknya Mirna sekalipun. Karena udah banyak ahli-ahli yang ngomongin soal itu. Aku cuma akan ngebahas soal kasus Subang. Siapa yang lagi ngikutin juga kayak aku kasus Subang ini, yang baru banget bikin heboh lagi tuh semenjak kemarin. Jadi kemarin itu aku mulai banyak nonton video soal saksi yang tiba-tiba mengakui kalau dia itu terlibat dan mengetahui kronologi kejadian tersebut. Ya, Danu. Si Danu ini akhirnya ngaku kalau dia tahu sesuatu dan berniat untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator.
dengar-dengar soal justice kolaborator tuh pasti ingetnya kasus Brigadir J, ya nggak sih? Kayaknya lebih baik kalau aku sedikit ngerunutin kronologi kejadian sepengetahuan aku yang aku dapat dari berbagai sumber di video YouTube. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Subang di tahun 2021. Jadi ada satu keluarga, dibilangnya satu atau dua keluarga ya. Nah, jadi kejadian ini tuh awal mulanya kita bisa mulai dari si Pak Yosef. Pak Yosef ini punya istri pertama dan dua orang anak dari istri pertamanya ini, satu perempuan, satu laki-laki. Setelah menikah beberapa tahun, aku kurang tahu beberapa tahunnya mereka menikah, datanglah si pelakor nih. Cuk, masuk ke kehidupan rumah tangganya si Pak Ocep ini. Kegoda lah mungkin ya sama si pelakor ini. Yang aku nggak habis pikir, si pelakor ini juga udah punya dua orang anak yang juga sudah besar-besar. Jadi, aku nggak ngerti apa yang dicari sama si Pak Ocep ini dari si pelakor ini hingga akhirnya mereka menikah siri dan ya begitu. Pak Ocep tetap sama istri pertamanya, mereka nggak cerai, tapi dia juga jadi punya istri kedua yang dinikahin secara siri. Jadi, dua anak kandung dan dua anak tiri, 4. Nah, si istri pertamanya ini dengan istri keduanya ini ternyata tidak akur. Ya jelas lah ya, istri mana sih yang mau dimadu? Iya, kalau istri keduanya itu cantik, bodinya bagus, kayak anak ayah. Kalau anak saya mah benar-benar cantik, badan juga bagus. Ini enggak, kalau aku bilang. Ya sama-sama juga mamak-mamak. Aku nggak habis pikir sama cowok yang seperti itu. Mau nyari apa sih di dunia ini? Mau nyari apa? Aku ngopi dulu. Lanjut. Dan untuk segi ekonomi, bisa dibilang kehidupan ekonominya keluarga istri pertamanya si Pak Ocep ini jauh lebih bagus ketimbang istri keduanya. Karena si keluarga dari istri pertamanya ini punya yayasan. Mungkin dari situ sering berjalannya waktu, namanya hati orang, kalau aku bilang sih ya, ada aja rasa iri. Penyakit hati tuh di setiap orang tuh pasti ada. Apalagi istri kedua yang ngeliat kehidupan istri pertama suaminya ternyata lebih baik. Jadi mungkinlah mulai si istri keduanya ini ngojok-ngojok si Pak Ocep ini buat yang nyetilin uang dari entah dari yayasannya atau dari apa aku nggak tahu. Akhirnya terjadilah kasus yang sekarang sedang viral. Teman-teman kalau mau tahu kronologi jelasnya silahkan cari video dari orang-orang yang membahas kasus ini dengan detail karena jujur aku nggak siapin materi apapun, aku cuma seinget aku aja karena aku cuma mau ngajak teman-teman untuk ngobrol nih. Nah, jadi intinya dari kasus si Pak Ocep ini lagi-lagi soal pelakor, wanita ketiga, wanita idaman lain, orang lain yang masuk ke kehidupan keluarganya si Pak Ocep. Mungkin kalau nggak ada si pelakor ini datang, keluarga mereka masih akan normal-normal aja, nggak akan ada yang sampai meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Cep, Ocep, maneh tehnya bleguk sih ya. Hidup udah enak, udah punya anak besar-besar, apalagi anaknya yang cewek tuh cantik banget. Malah dihabisin kayak gitu, bilangnya anak kesayangannya. Ternyata anak kesayangan aja tega loh dia buat seperti itu. Dan yang bikin aku nggak habis pikir, si Pak Ocep ini pinter banget acting. Sebenarnya waktu di awal-awal itu aku agak kurang yakin juga sih yang pas si Pak Ocep itu nangis-nangis sampai minta ke presiden ya, setahu aku buat kasusnya itu diusut tuntas biar tahu siapa pelakunya, bla 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 bla. Hello, Ocep.
leguk sih ya. Ngomong doang si Ocep nih. Jago acting. Ujung-ujungnya dia yang ngabisin sendiri keluarganya. Enak banget ini bakwan. Intermezzo dulu ya teman-teman. Ini cabenya nggak terlalu pedes ya teman-teman. Entah karena emang masih muda, udah aku petik, atau karena emang sekarang udah nggak musim panas banget kayak waktu itu. Jadi ini tuh nggak sepedes yang pertama aku panen. Walaupun masih ada rasa pedesnya, cuman nggak senyelekit yang pertama. Satu lagi ya guys. Jadi ini bakwannya aku bikin lumayan garing. Dan aku lupa masukin daun bawang sebenarnya. Tapi untungnya aku masukin bawang bombay yang aku potong kecil-kecil. Jadi walaupun aku nggak pakai daun bawang, rasa bawangnya tetap berasa. Ini aku pakai toge sayurannya. Biasanya aku jarang banget bikin bakwan pakai toge. Karena menurut aku kalau pakai toge tuh jadi nggak terlalu garing dan lebih nyerap minyak. Yang ini aku pakai karena ada stok toge aja di kulkas. Dan ini togenya juga nggak banyak. Ini ngerumpi apaan? Kebanyakan makan. Yuk lanjut. Jadi begitulah teman-teman, ini semua terjadi lantaran lagi-lagi orang ketiga. Tamat riwayatmu Pak Ocep. Mereka berlima yang sekarang dijadikan tersangka, sudah seharusnya mereka dapat hukuman seberat-beratnya karena pertama, dari awal mereka mempersulit dengan tidak mengakui perbuatan mereka. Mereka berbohong sampai 2 tahun loh. Dan kedua, pembunuhan berencana, Bo. Ini tuh matang banget direncanain kalau aku rasa ya. Dan mereka berkolaborasi dengan sangat baik sampai bisa 2 tahun menutupi semuanya. Mungkin kalau si Danu tidak mengajukan diri atau membuka rahasia kalau dia mengetahui sesuatu, mungkin sampai sekarang kasus ini belum selesai. Jadi yang berperan untuk membuka kasus ini, mendapatkan titik terang itu adalah Danu. Dan ya begitulah, harta tata wanita itulah godaan terberat laki-laki. Makanya aku pribadi, untuk aku sendiri ya, amit-amit cabang bayi tapinya, amit-amit cabang bayi. Kalau suami aku sudah mulai aneh-aneh, amit-amit cabang bayi, coy, jangan sampai amit-amit. Kalau David tiba-tiba ngomong, aku mau punya istri kedua, aku mau nikah lagi, kayaknya kalau aku akan lebih untuk mundur. Kita sudahi semuanya. Urusan ini itu nanti kita bisa lakukan di persidangan, secara hukum, semuanya kelar. Kamu lanjutin hidup kamu sesuai yang kamu mau, aku akan lanjutin hidup aku sesuai yang aku mau. Kayaknya seperti itu lebih baik. Hidup tuh terlalu berharga loh teman-teman. Nah buat perempuan-perempuan di luar sana juga, ibu-ibu di luar sana, aku cuma mau sedikit mengingatkan kalau hidup itu terlalu berharga. Kita sebagai perempuan pun berharga. Ingat lagi loh, kita udah mendedikasikan hidup kita, apalagi buat ibu-ibu di luar sana yang sudah seumur hidupnya mereka hanya di rumah. Setelah menikah mereka di rumah, mereka nggak ngapa-ngapain, mereka mengabdikan diri mereka untuk mengurus suami dan anak-anak. Aku cuma mau bilang kalau kita sebagai perempuan, sebagai wanita pun berhak memilih untuk kebahagiaan kita sendiri. Mungkin pada bilangnya, kamu mah bisa bilang kayak gitu soalnya belum punya anak. No. Anak pun aku rasa kalaupun melihat kondisi orang tua mereka, ibu bapak mereka yang tidak sehat dan harus tumbuh dengan kondisi seperti itu, sedangkan anak mau ditutupin seperti apa,
keadaan orang tua, pasti mereka ada merasa dan mereka punya feeling, mereka tahu apa yang terjadi sama orang tua mereka. Jika sang ibu memaksakan untuk tidak menyudahi kondisi yang tidak baik itu dengan sang suami, memilih melanjutkan hidup dengan dasar kasihan anak, justru kalau aku bilang akan sangat tidak baik untuk sang anak tumbuh dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu. Ibu bapak yang berantem, apalagi kalau sudah pakai kekerasan, ujung-ujungnya akan meninggalkan trauma sendiri di diri si anak tersebut. Jadi, yuk wanita-wanita Indonesia sedikit berani, ingat kalau kita pun berhak loh bahagia. Gak ada wanita yang harus selalu nerimo perlakuan buruk suaminya. Gak ada yang seperti itu. Dalam rumah tangga, semuanya harus selaras. Kalau kita udah gak bahagia, buat apa kita pertahankan? Kalau aku sih, menurut aku seperti itu. Dan aku juga gak ngerti kenapa istri pertamanya si Pak Ocep, almarhumah, kenapa gak meminta untuk, seenggaknya kalau dari awal mereka bercerai, harta gono gini segala macam diurus di persidangan, diurus di pengadilan, mungkin gak akan seperti ini kejadiannya. Bener nggak? Dan buat pelakor-pelakor di luar sana, wah, aku kalau udah ngomongin soal pelakor ya, geram rasanya. Karena aku pernah melihat secara langsung orang di dekat aku, 2 orang di dekat aku, mereka menjalin hubungan di saat salah satu orang yang aku kenal ini, dia sudah punya anak dan istri. Sama 2 orang anak. Dan teman aku yang satunya lagi, masih muda, dia cepet-cepet tobat lah, cepet-cepet taubat buat para pelakor di luar sana. Karena kalau kamu ngerasa kamu cantik, kamu gak akan mau sama punyanya orang. Pasti kamu akan cari orang yang benar-benar layak untuk kamu dapatkan, yang bukan milik orang lain. Cuma paras kamu cantik, percuma kamu berdandan heboh, percuma kamu pakai barang branded, percuma kamu terlihat elegan, percuma kamu punya edukasi yang baik kalau kamu nggak tahu mana hak kamu dan mana yang bukan hak kamu. Jadi, Ocep, belegu sih ya. So, itu kayaknya teman-teman rumpian kita hari ini. Oh iya, satu lagi. Ada yang ngeh nggak sih? Kenapa si Danu ini baru spill sekarang soal kasus ini? Dan kenapa dia baru bilang kalau dia tahu sesuatu dan dia akan mengajukan diri menjadi justice kolaborator di kasus ini? Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya? Apakah mungkin kasus ini sengaja dimunculkan ke publik lagi dengan sedemikian rupa, disetting sedemikian rupa untuk menutupi satu kasus yang sedang viral-viralnya, sedang panas-panasnya, sedang dibahas oleh orang seluruh Indonesia minggu-minggu yang lalu? Apakah mungkin itu sengaja dilakukan untuk mengubur? Mungkin tidak mengubur, paling enggak mendistract perhatian halayak ramai, perhatian masyarakat di luar sana, jadi tidak terlalu terfokus ke satu kasus yang itu. Menurut teman-teman gimana? Apa pendapat teman-teman? Adakah yang setuju sama omongan saya? Ada yang mau nambahin apapun? Silahkan tinggalin di kolom komentar. Setuju atau enggaknya dengan apa yang saya omongin hari ini? Aku serahkan ke teman-teman semua. Itu hak kalian. Semua orang berhak berpendapat. It's okay. Tapi aku di sini cuman hanya ingin sedikit, seenggaknya memberikan motivasi. Biar kita sebagai wanita setidaknya punya pegangan sedikit lebih tegar, sedikit lebih tangguh, gak menye-menye, dan jangan takut. Jangan takut untuk menyelamatkan diri sendiri dari situasi yang tidak baik, dari situasi yang selalu membuat kita tertekan. You as a woman deserve to have a good life, to be loved. Oke? Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe di subscribe dulu, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman suka sama rumpian kayak gini, ngobrol-ngobrol cantik di sore hari kayak gini, tinggalin kolom komentarnya. Dan jika ada segala macam kekurangan di video ini, aku minta maaf, aku mohon maaf sekali lagi, aku nggak bermaksud menyinggung pihak manapun. So, see you in the next video teman-teman. Ciao, aku mau lanjutin kopi sama mau ngabisin bakwan.
Terima kasih sudah nonton. Love you guys. Mwah.